Sejarah Palestina adalah tanah yang dipilih Allah sebagai tempat singgah dan dakwah para nabi dan rasulnya, kesuciannya telah terpatri sejak zaman para nabi dan sahabatnya. Zaman Nabi Ibrahim, beliau berhijrah ke tanah Kan'an, nama kuno Palestina, dan dari keturunannya lah lahir para nabi Bani Israel. Nabi Ishak, Nabi Yakub, hingga Nabi Musa. Zaman Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Di tanah inilah Palestina Nabi Daud dan putranya Nabi Sulaiman mendirikan kerajaan yang adil dan membangun Baitul Maqdis, sebuah tempat ibadah agung untuk menyembah Allah. Zaman Nabi Isa, tanah Palestina juga menjadi saksi bisu kelahiran dan dakwah dan pengangkatan Nabi Isa di kota Bethlehem dan Yerusalem, Al-Quds. Maka kelak Nabi Isa dan Imam Mahdi akan menduduki Baitul Maqdis Palestina yang akan memusnahkan kaum Zionis, Israel, Yahudi, dan para sekutunya. Kesucian tanah ini ditegaskan diabadikan di dalam Al-Quran dan hadits oleh Allah dalam Al-Quran. Salah satunya saat mengisahkan peristiwa Isra Mi'raj. Allah berfirman, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Kisah surah Al-Isra ayat 1. Masjidil Aqsa tempatnya di Palestina. Kiblat pertama umat Islam sebelum Ka'bah di Mekah di Masjid Al-Aqsa Baitul Maqdis Palestina adalah kiblat pertama yang menjadi arah sholat bagi Rasulullah dan para sahabat. Ini menunjukkan ikatan sejarah bagi umat Islam, dan Palestina memiliki tempat yang sangat istimewa di masa Khalifah Umar bin Khattab, 637 Masehi. Ini adalah momen emas yang menunjukkan keadilan Islam saat Yerusalem dibebaskan dari kekuasaan Bizantium. Khalifah Umar bin Khattab datang langsung dan membuat perjanjian Umayyah. Isi perjanjian ini menjamin kebebasan beragama, serta keamanan jiwa, harta, dan gereja-gereja bagi penduduk Kristen saat itu. Sebuah standar toleransi yang jauh melampaui zamannya. Walaupun saat ini kondisi Palestina seperti ini, orang-orang Zionis Israel dan para sekutu dan pengikutnya saat ini mereka diberi kesenangan lebih dulu. Di atas angin bersenang-senang. Bukan Allah tidak mampu untuk memusnahkan mereka itu. Semua sudah diatur oleh Allah dan Allah telah nampakkan kezaliman mereka agar umat muslim melihat mata hatinya penderitaan saudara-saudaranya di Palestina yang ditindas, dibunuh, dianiaya, dizalimi setiap hari. Apakah masih ada yang peduli?